Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tema renungan saat ini adalah segera bangkitlah setelah jatuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang koki sedang membuat kue. Namun setelah menyelesaikan pekerjaannya, barulah ia sadar bahwa ia telah melakukan satu kesalahan. Ia lupa untuk memasukkan baking powder ke dalam adonan kue coklatnya. Hasilnya setelah dipanggang, kue coklat tersebut tidak mengembang alias bantat. Tekstur kue coklat yang seharusnya tebal, lembut dan berpori-pori menjadi agak padat dan basah. Namun siapa yang menyangka pada akhirnya hasil dari adonan yang gagal ini justru banyak disukai orang sampai saat ini. Kue itulah yang sekarang disebut sebagai brownies. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, begitulah sebuah kesalahan tidak selalu akan berakhir dengan kesia-siaan. Memang ada pepatah yang berbunyi, nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak akan bisa mengembalikan bubur itu kembali menjadi nasi. Tetapi kita bisa mengolah agar bubur itu menjadi enak dan menarik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang membuat hidup kita menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang Tuhan inginkan. Kita merasa bahwa kita telah hancur, terpuruk dan tidak berdaya. Semua harapan seakan-akan sirna begitu saja dan masa depan seolah-olah menjadi suram. Hal seperti inilah yang pernah dialami oleh Raja Daud. Pada awalnya keadaan Daud sangatlah baik. Ia begitu dikasihi oleh banyak orang karena keberaniannya. Ia juga begitu dikasihi oleh Tuhan karena sikapnya yang sangat mengandalkan Tuhan. Ia diberi gelar orang yang berkenan di hatinya. 1 Samuel 13 ayat 14. Namun karena satu kesalahan yang ia buat, yaitu perzinahan, semua kegemilangan yang ia peroleh seolah-olah hilang terhapus oleh kesalahannya itu. Tetapi karena hatinya yang lembut, ia mau bertobat ketika pesan Tuhan datang kepadanya melalui Nabi Nathan. Hidupnya pun kembali dipulihkan, walau ia harus tetap menerima konsekuensi dari akibat kesalahannya itu. Daud bangkit dan dalam pandangan Tuhan, Daud tetap dianggap sebagai orang benar. Itulah sebabnya setiap raja setelah dia yang hidup dalam jalan Tuhan diberi tanda positif seperti Daud leluhurnya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup ini tidak seorang pun yang luput dari kesalahan. Setiap kita entah waktu kecil atau sudah dewasa, entah siang ataupun malam, pasti pernah berbuat salah. Tetapi sadarilah, kesalahan-kesalahan yang kita buat bisa menjadi pengalaman-pengalaman yang penting untuk kehidupan kita ke depannya.
Justru ketika kita seakan-akan kehilangan kekuatan sebagai akibat dari kesalahan yang kita buat, kita didorong untuk mengandalkan Tuhan. Kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan harus memandang bahwa kesalahan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup. Walau kelihatannya semua berantakan, kalau kita kembali dan berserah kepada Tuhan, bukan tidak mungkin kita bisa menghasilkan yang baik dari kesalahan kita. Ketika kita memilih untuk bangkit, berubah dan berserah kepadanya, maka Ia akan membawa kita kepada jalan-jalannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, berilah kami hikmat-Mu untuk belajar, dan berilah kami kemampuan untuk bangkit dari setiap kesalahan yang kami lakukan, sehingga kami tidak terpuruk, tetapi kami tetap semangat karena Engkau akan beserta kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati, agar apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seluruh doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.